Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang kesalahan dalam mendisiplin anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Sebagai orang tua, Pak Paul, kita itu tidak sempurna. Banyak kesalahan yang kita lakukan, terutama juga di dalam mendidik anak. Dan mungkin kesalahan ini bersifat umum, tapi dampaknya kan khusus mengenai anak kita, Pak Paul ya. Nah, tapi kalau kita tidak mendisiplin ya, kita khawatir anak kita itu nanti jadi nakal atau jadi kurang pandai karena tidak rajin dan sebagainya gitu Pak Paul. Sebenarnya bagaimana sih Pak Paul cara mendidik atau mendisiplin anak itu secara benar gitu Pak Paul? Sudah tentu ada banyak hal yang terlibat ya Pak Gunawan untuk dapat mendisiplin anak dengan tepat, dengan baik ya. Nah kita nggak bisa membahas semuanya itu, tapi pada kesempatan ini kita akan memfokuskan hanya pada beberapa hal yang kerap kali kita lakukan, yang memang kalau bisa ya kita perbaiki. Nah, saya akan membahas langsung yang pertama. Yang pertama adalah kita perlu ingat bahwa tujuan pendisiplinan anak bukanlah untuk menciptakan kepatuhan total, tanpa kesempatan untuk memilih atau berkehendak sama sekali. Dengan kata lain, mendisiplin anak tidaklah bertujuan untuk mengecilkan ruang gerak anak sampai sedemikian rupa sehingga dia tidak mempunyai kebebasan sama sekali. Nah kadang kita kan memang mempunyai tujuan atau anggapan ya bahwa kita mendisiplin anak supaya akhirnya dia patuh total kepada kita. Sebetulnya bukan karena kita itu memang mau juga memberikan kesempatan kepada anak untuk berkreativitas dan untuk juga bisa melakukan kehendaknya. Ya, memang kita perlu membatasi ruang gerak anak pada masa kecil. Memang kita nggak boleh memberikan kebebasan penuh kepada anak, terutama pada usia dini, karena ya kita nggak mau membiarkannya bertumbuh besar tanpa rem. Tapi kita pun perlu menyeimbangkan pembatasan dan pembiaran agar anak dapat mengembangkan dirinya pula. Sebagai contoh ya Pak Gunawan, kita akan menyadari bahwa pada umumnya anak senang bermain dengan air. Nah itu sebab suatu mandi anak kan cenderung berlama-lama dan sulit disuruh keluar dari bak mandi. Jika kita tahu bahwa dia dapat ditinggal sendiri di bak mandi, sebaiknya biarkanlah dia bermain dan berlama-lama di bak mandi. Jika kita tidak mau dia bermain-main dengan sabun mandi dan menghabiskannya, nah sediakanlah mainan atau mungkin bubbles yang dapat digunakannya sewaktu bermain di bak mandi. Nah, oleh karena tidak mudah ya memintanya keluar dari bak mandi, maka sebaiknya kita memberikan kepadanya 3 peringatan. Sudah tentu peringatan pertama kita sampaikan setelah ia menghabiskan waktu yang cukup lama di bak mandi. Setelah peringatan pertama kita memberikannya misalkan waktu jeda sekitar 10 menit sebelum memberikan peringatan kedua. Peringatan ketiga kita berikan setelah memberikannya waktu sebanyak 10 menit lagi. Nah pada saat itu barulah kita memaksanya untuk keluar dari bak mandi. Saya yakin jika kita melakukan ini secara konsisten, misalkan secara 3 kali, sekitar 3 kali, maka anak akan memahami yang namanya prosedur mandi. Dia tahu bahwa dia dapat bermain suatu mandi dan dia tahu bahwa ia mempunyai cukup banyak waktu untuk bermain di bak mandi. Dia pun tahu bahwa peringatan pertama masih memberikannya waktu lumayan lama untuk meneruskan permainannya. Nah, lewat cara seperti ini, disiplin terlaksana, namun disiplin tidak menghilangkan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan dirinya. Ya, kesulitan orang tua itu justru menentukan batas itu sampai di mana atau sampai kapan dia boleh membiarkan anaknya bermain-main, misalnya tadi di bak mandi, atau kapan dia harus cukup sampai di sini saja, gitu, tidak boleh lagi. Jadi menunjukkan otoritas sebagai orang tua, gitu Pak Paul. Betul, ya memang saya mengerti kadang-kadang
ada juga masalah keterbatasan waktu ya. Misalkan anak mau mandi, mau bermain-main lama, nah ada waktu-waktu kita harus berkata, maaf kali ini kamu nggak bisa main lama-lama, mama atau papa harus pergi, jadi mama hanya memberikan waktu lebih cepat ya. Nanti mama bilang suruh udahan, kamu udahan ya. Nah misalkan kita biasanya memberikan dia waktu 15 menit, 20 menit baru kita berikan peringatan. Nah kali ini kita persingkat, misalnya setelah 5 menit kita beritahu dia. Nah udah tentu dia nggak langsung keluar dari bak mandi. Kita berikan lagi peringatan kedua dalam jarak misalnya 3-4 menit. Nah seperti itu. Nah kadang-kadang selain dari soal waktu, ya kadang-kadang kita melihat anak tuh akhirnya tuh memang keras kepala. Dia mau apa dia masih dapat. Nah kadang-kadang kita karena tahu dia begitu, kita sengaja memang melarangnya. Karena kita tahu kalau kita turuti dia terus, dia akan makin keras kepala. Jadi batas-batasnya memang nggak ada yang pasti, nggak ada rumusnya. Setiap anak berbeda-beda. Namun ya saya mungkin bisa memberikan salah satu kriterianya adalah kalau memang anak itu keras kepala dan kehendaknya sukar dibendung, mungkin kita juga harus lebih berani ya membendung kehendaknya dan membatasi dia. Seringkali kalau anaknya masih tunggal gitu Pak, kalau anak sendirian orang tua cenderung membiarkan. Toh masih anak-anak dan tidak ada saudaranya yang mau mandi lagi ya sudah biarkan aja gitu. Tetapi kalau anaknya sudah mulai 2-3 orang itu biasanya yang lain ini yang dijadikan alasan gitu. Itu kakakmu mau mandi atau adikmu mau mandi ya cepet-cepet keluar. Nah itu yang seringkali digunakan oleh orang tua itu Pak. Nah ada waktu-waktu memang kita begitu dan itu baik ya, karena kita mau mengajarkan kepada anak untuk tenggang rasa. Bukan karena dia sedang dalam kamar mandi maka dia bebas memakai kamar mandi semaunya dia. Nah dia harus memikirkan adik atau kakaknya yang juga hendak memakainya. Jadi sekali lagi kita mesti menyeimbangkan antara pembiaran dan pembatasan. Nah yang kita mau ingat selalu adalah kita berusaha ya mendisiplin anak, memang itu baik dan seharusnya kita lakukan. Namun ingat tujuannya bukanlah pada akhirnya itu supaya anak patuh kepada kita secara total, secara membabi buta. Jangan ya. Jadi kita mau dia mempunyai kesempatan untuk juga menunjukkan kehendaknya dan kreativitasnya. Tapi kalau setiap hari kita itu selalu melakukan perpanjangan waktu, katakan begitu Pak ya. Tambah 10 menit lagi, 10 menit lagi, 10. Dan itu diingat oleh anak, maka anak ini otomatis akan menggunakan haknya ini gitu. Dia merasa ini sebagai haknya, sehingga kalau suatu saat ini dikurangi, dia akan berontak gitu Pak Bang. Nah makanya pada akhirnya anak itu harus melihat kita dengan jelas, yaitu dengan keseriusan kita dari nada suara kita. Misalkan dalam soal mandi, kalau kita memang nggak ada apa-apa, kita bisa biarkan, kita bisa berkata kepada anak, kamu boleh bebas mandi, nanti kalau udah siap mama datang ya, mama panggil kamu keluar. Tapi kalau kita memang nggak ada waktu dan kita mau dia benar-benar langsung keluar dari bak mandi atau mengerjakan tugas yang lain, nah kita memang bisa menekankan itu lewat nada suara kita. Kita misalkan bisa berkata, lain hari boleh, kamu ingatkan, kamu selalu boleh, tapi hari ini nggak bisa. Karena ada, misalkan ada hal yang lain yang harus kita kerjakan atau yang dia harus kerjakan. Nah lewat nada suara itu anak juga bisa mengenali bahwa oke, kali ini nggak bisa nih. Nah tapi anak perlu tahu bahwa nggak selalu begitu. Kalau anak misalnya ya akhirnya tahu bahwa pokoknya kalau papa atau mama bicara, nah harus kita langsung lakukan. Saya kira itu juga nggak sehat. Jadi perlulah berikan ruangan buat anak itu untuk mengembangkan dirinya, nggak langsung pokoknya kita suruh apa langsung dia kerjakan. Kepatuhan seperti itu saya kira terlalu akhirnya memupus diri si anak. Ini bukan hanya berlaku untuk mandi Pak Boy, tetapi juga misalnya ketika anak nonton TV atau main game itu ya, tetap harus ada pembatasan waktu gitu Pak Boy. Betul sekali. Jadi memang kita mau ya dia itu bisa relax, bisa santai, bisa main, tapi dia juga mesti tahu ada batasnya. Dan misalkan kita udah berkata kepada anak, sekali kita panggil dia belum datang, 2 kali kita panggil dia belum datang, kita berkata oke, mama akan panggil ketiga kali. Kalau kamu nggak datang juga dan kamu nggak matikan game kamu, mama langsung akan matikan game kamu. Nah kalau kita udah berkata begitu,
kita memang harus tepati janji kita. Kita datang, dia nggak kerjakan tugasnya, kita harus langsung matikan televisinya atau gamenya. Iya. Hal yang lain yang bisa dilakukan apa Pak? Yang seringkali keliru tetapi kita harus perbaiki gitu. Hal kedua yang selayaknya kita ketahui adalah bahwa mendisiplin anak bukanlah bertujuan untuk melenyapkan perilaku anak yang negatif dengan menghalalkan segala cara. Singkat kata, ya kita senantiasa harus memonitor cara kita mendisiplin anak, agar cara itu tidak malah menghancurkan diri anak. Nah, salah satu kesalahan yang umum diperbuat oleh kita orang tua adalah terlalu memfokuskan pada penghilangan perilaku anak yang negatif, tanpa memperhatikan dampak buruk dari pendisiplinan yang berlebihan. Memang dengan mendisiplin secara keras ya, hampir semua perilaku anak yang negatif akan hilang. Namun pada akhirnya yang hilang bukan saja perilaku, tapi juga diri anak itu sendiri. Misalkan, ada orang tua yang menyekap anak dalam kamar yang kecil dan gelap. Memang besar kemungkinan hukuman itu akan menghentikan perilaku anak yang negatif. Namun, dampak hukuman itu bisa membuat anak trauma dengan ruangan sempit. Setiap kali ia berada dalam ruangan sempit, dia akan sesak nafas dan dicekam rasa takut yang melumpuhkan. Jadi, sebelum memberi hukuman kepada anak, pertimbangkanlah dampak buruknya. Memang seringkali hal seperti ini dilakukan oleh orang tua ya, termasuk kami sendiri pernah melakukan hal itu, menyekap anak-anak dalam gudang gitu misalnya. Itu untuk mencari memang apa ya, lebih mudah melakukan itu Pak Paul, daripada dia nakal terus-menerus atau melawan kami terus-menerus, ya dimasukkan itu aja tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Nah, kami hanya berpikir toh hanya sekali ini, tetapi itu bisa berulang kali kalau itu memang merupakan jalan yang mudah bagi kami Pak Paul. Tetapi cara apa sebenarnya yang bisa kita gunakan ya, supaya harga diri anak atau pribadi anak itu tidak hilang Pak Paul? Misalkan ya, kita menyuruh anak untuk misalkan belajar, terus kemudian dia bukannya belajar, waktu kita datang ke kamarnya kita lihat dia lagi main games. Nah mungkin kita marah sekali itu, Nah, ada orang dalam kondisi marah karena kok anak itu nggak nurut perkataannya, disuruh belajar malah main game, langsung membuat atau melakukan sesuatu yang keras ya. Dia misalnya angkat itu mainan, terus dia banting ke lantai, dia injak-injak. Nah, perbuatan itu tuh benar-benar tuh biasanya ya meninggalkan trauma pada anak. Waktu melihat si ayah misalnya atau si ibu membanting peralatan elektroniknya, memecahkannya, menginjak-injaknya sembari berteriak-teriak. Nah, itu kan dampak buruk nanti itu akan dipikul oleh si anak. Dia mungkin akan sangat takut sekali mendengar orang sedikit meninggikan suara dan sebagainya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah, nomor satu memang kalau kita marah, kita harus berusaha keras mengendalikan emosi kita. Itu nomor satu tuh. Kita jangan pikirannya adalah pokoknya melampiaskannya dia. Dan kita mau berusaha pokoknya menghukum dia supaya perbuatan itu tidak akan dilakukannya lagi. Kita harus ingat bahwa cara kita menghukum itu bisa-bisa bersama dengan anak untuk waktu yang sangat lama. Jadi saya sarankan lebih baik adalah kita berikan misalnya teguran yang keras dengan suara yang lebih keras. Kita menunjukkan kita marah kepada dia, bahwa dia kok bukannya belajar malahan dia main games. Dan langsung kita katakan matikan sekarang juga dengan suara yang sangat tegas. Nah jadi langkah pertama saya menyarankan kepada orang tua, gunakanlah suara. Terutama pada masa anak kecil. Umumnya anak-anak itu tuh takut dengan suara yang keras, yang tegas. Jadi gunakan suara yang keras itu, biar dia takut. Nah, belakangan kalau misalnya udah mulai besar, dia tetap nggak begitu memberi respons kepada kita waktu kita menggunakan suara yang agak keras, baru misalkan kita gunakan pukulan. Misalkan kita pukul pantatnya, atau kita pukul tangannya. Nah, setelah pendapatnya, kita pukul dengan kira-kira ya, jangan sampai berlebihan waktu kita memukul pantatnya atau tangannya. Nah, kenapa kok saya nggak menganjurkan dari awal langsung pukul saja? Karena kalau dari awal kita sudah menggunakan disiplin yang keras,
lama-lama tuh anak bisa terbiasa. Dan kita harus menggunakan yang lebih keras lagi supaya anak nanti memberikan respon seperti yang kita harapkan. Waktu itu nggak jalan, dia kok nggak dengar kita gunakan lagi yang lebih keras lagi. Nah itu nasihat. Jadi sedapatnya gunakanlah suara yang tegas, yang keras supaya dia takut. Nah, lama-kelamaan kalau enggak memberi respons yang kita harapkan, baru kita gunakan misalkan pukulan. Iya. Selain menyekap anak, bentuk disiplin apa lagi yang bisa menimbulkan trauma pada anak itu, Bapak? Selain dari misalkan tempat gelap atau seperti itu ya, atau yang suka umum kita lakukan meskipun enggak sampai menyekap anak adalah menakut-nakutinya dengan mengatakan bahwa kami mau jual kamu, kami mau buang kamu, kami mau serahkan kamu kepada siapa figur-figur yang menakutkan itu. Nah itu juga nggak sehat karena membuat anak nanti merasa bahwa papa atau mama tuh gampang sekali membuang kami. Kan seharusnya orang tua menyayangi kami ya, menyayangi anak, tapi kok begitu gampang membuang anak. Nah itu juga saya kira bentuk-bentuk yang nggak sehat. Ada juga orang tua yang kalau memukuli anak, memukulinya itu dengan histeris. Jadi bukan saja dia pukul, tapi sembari dia pukul, wajahnya, matanya menunjukkan dia histeris, nggak lagi mengendalikan diri. Itu sering kali itu membuat anak ketakutan. Karena sekali lagi, waktu melihat dalam hal ini orang tuanya bersikap begitu histeris, sembari berkeras-keras memukuli dia, itu tuh sangat menakutkan buat jiwa anak yang memang masih rapuh. Jadi ya sedapatnya kita sebagai orang tua berusaha keras ya, enggak menghukum anak secara berlebihan. Ya itu kadang-kadang kalau pasangan kita yang melakukan itu, kita mau menolongnya, itu pun tidak enak gitu Pak. Nanti anak ini juga bingung oleh ibunya misalnya tadi dimasukkan ke dalam gudang, tapi ayahnya malah membukakan pintu. Nah anak ini juga akan mana yang mau diikuti gitu loh Pak Wal. Iya, maka sebagai orang tua kita mesti bersepakat ya Pak Gunawan, hal-hal apa yang kita akan lakukan kepada anak suatu dia itu berbuat kesalahan. Sebab waktu kita itu mulai bercabang, ibu mau kemana, ayah mau kemana, anak tahu nanti bahwa orang tua enggak lagi sehati. Nah itu nggak sehat, karena ada kemungkinan anak nanti akan memanipulasi orang tua. Dia mau minta apa, dan dia minta kepada orang tua yang akan memberikannya. Dia nggak suka sama orang tua yang satunya, dia akan bilang, misalnya, papa jahat, tapi mama baik. Nah, kata-kata seperti itu. Jadi, sebaiknya memang kita sehati. Nah, saya juga mengerti Pak Gunawan, kadang susah untuk sehati. Kenapa susah untuk sehati? Sebab kita cenderung mengagungkan cara kita dibesarkan. Kalau katalah kita terbiasa juga dipukuli oleh orang tua kita. Kita cenderung nanti menganggap dipukul itu hal yang baik. Jadi seharusnya lah kita juga memukul anak, nggak apa-apa. Tapi kalau pasangan kita misalnya nggak setuju, nah kan itu jadi repot. Maka perlu sekali ya sebelum menikah atau pada awal pernikahan kita sering-sering berdiskusi dengan pasangan kita atau membaca buku tentang bagaimana kita menjadi orang tua yang bisa mendisiplin anak dengan baik supaya kita akhirnya ya bisa sehati. Ya ada orang tua itu bahkan yang kalau marah itu sampai mengusir anaknya gitu Pak Bal. Walaupun anaknya tidak berani keluar karena dia tidak tahu mau kemana itu diusir, tetapi itu juga menimbulkan trauma pada diri anak itu. Betul, jadi pengusiran anak sudah tentu itu sangat ya berdampak panjang Pak Gunawan. Dan besar kemungkinan waktu anak itu udah mulai bisa untuk mandiri, dia akan langsung keluar dari rumah. Dan masalahnya adalah dia keluar rumah dengan kepahitan yang sangat dalam. Hal yang lain lagi adalah yang saya tahu kadang-kadang orang tua lakukan, ialah mengikat anak. Ada tuh yang mengikat anak, itu di dalam rumahnya diikat atau di luar diikat di pohon atau apa. Nah sudah tentu itu cara yang gak sehat ya. Bukan saja membuat anak sangat ketakutan harus diikat, dan kalau di luar dia akan sangat malu karena dilihat orang. Tapi ya dia akan melihat bahwa orang tuanya itu kok bisa begitu nggak berbelas kasihan. Nah ya, hal yang lain yang kita mesti ingat adalah ini Pak Gunawan tentang dampak yang panjang ini. Apa yang mereka alami itu pada saat itu memang membuat mereka ketakutan. Tapi kalau terbiasa menerima perlakuan seperti itu,
nanti setelah mereka besar dan menjadi orang tua, mereka akan mengulang. Mereka akan melakukan itu kepada anak-anak mereka. Nah, ini yang kita nggak mau lakukan ya. Kita nggak mau memperpanjang sesuatu yang tidak sehat. Iya. Hal lain lagi yang perlu kita ingat-ingat di dalam mendisiplin anak apa, Bapak? Pelabelan cenderung terus melekat pada diri anak. Jadi janganlah melabelkan anak dengan label yang menghina atau merendahkannya. Sebagai contoh ya, oleh karena anak tidak berprestasi akademik yang baik, maka anak menerima label bodoh. Nah, jika label ini didengar anak pada saat ia remaja dan duduk di bangku SMA, dan sebelumnya dia tidak pernah tinggal kelas, besar kemungkinan label ini, label bahwa dia bodoh, tidak begitu mempengaruhi anak, karena usianya sudah agak dewasa dan selama ini dia itu tuh baik saja ya prestasi akademiknya. Sebaliknya, bila label bodoh dikenakan kepada anak semasa anak misalkan kelas 1 atau 2 SD, besar kemungkinan label ini akan melekat pada diri anak dan mempengaruhi prestasi belajarnya di tingkatan selanjutnya. Saya mengerti bahwa tujuan kita ya sebagai orang tua adalah baik. Kita hanya ingin memotivasi anak. Namun sayangnya pelabelan akhirnya melekat dan mempengaruhi pandangan anak terhadap dirinya. Sehingga akhirnya kepercayaan dirinya ikut melorot turun. Satu hal lagi, berhati-hatilah dengan olok-olokan yang juga berisikan pelabelan. Misalkan, cukup sering orang tua menyebut anaknya gembrot atau rakus lah. Mungkin buat kita kata-kata ini adalah sekadar guyonan ya. Namun, tanpa kita kehendaki, anak malah menyimpan kata-kata ini dan mengembangkan ketakutan yang berlebihan terhadap kegemukan. Akhirnya dia terobsesi dengan masalah berat badan dan makanan yang sehat. Dan ini adalah hal yang tidak sehat dilakukan oleh seorang anak. Iya. Kalau pelabelan itu kita sudah cegah kita sendiri sebagai orang tua tidak melakukan pelabelan. Tapi dia memperoleh pelabelan itu di luar rumah gitu. Jadi misalnya di sekolah atau di tempatnya dia bermain. Kita tahu bahwa dia dilabeli oleh gurunya atau oleh teman-temannya. Apa sikap kita, Bapak? Memang kita ini nggak bisa selalu berada di samping anak untuk membelanya ya. Namun misalkan kita tahu anak kita ini sering ya diolok-olok seperti itu ya, atau istilah yang lebih keren sekarang adalah bully bahasa Inggris ya. Kalau kita tahu anak kita sering diolok-olok, nggak ada salahnya ya. Apalagi kalau dia masih kecil, kelas 1 SD, 2 SD, kita datang ke sekolah, bicara dengan gurunya. Dan minta gurunya untuk mencegah anak-anak lain mengolok-olok anak kita. Jadi, saya kira lebih baik ya, sedini mungkin kita cegah hal seperti itu. Sebab kalau guru melihat, iya anak ini diolok-olok terus. Nah kemudian, guru ini dengan tegas melarang anak-anak lain mengolok-oloknya, dan kalau masih begitu akan dihukum, akan berhentilah olok-olokan itu. Saya cukup sering mendengar Pak Gunawan, orang yang akhirnya itu sampai dewasa membawa olok-olokan itu. Melihat diri mereka itu tuh seburuk yang dikatakan oleh teman-teman mereka. Jadi ya kalau kita tahu dia digitukan di sekolah, kita nggak ada salahnya ke sana. Atau kalau dia sudah mulai lebih besar, kita ajarkan dia untuk membela diri. Misalkan kita beritahu dia, kalau teman kamu olok-olok kamu bisa lawan balik. Jangan kamu olok-olok saya, misalkan begitu. Atau laporkan kepada guru. Nah dengan cara itu teman-temannya akan berpikir 2 kali sebelum mengolok-olok. Iya. Kenapa olok-olok itu walaupun sebenarnya anak ini tahu bahwa ini orang tuanya cuma bercanda aja gitu Pak. Misalnya tadi pelabelan karena postur tubuhnya yang gemuk dan sebagainya. Itu anak kan ya mengerti bahwa orang tuanya hanya mengolok-olok gitu. Tetapi kenapa itu begitu melekat di pikirannya Pak? Karena biasanya olok-olokan itu kan suatu label yang buruk. Jadi sebetulnya itu orang tuh nggak ada yang senang diolok-olok dengan label yang buruk, nggak ada gitu. Kalau misalnya diolok-olok seperti, waduh kamu ini pintar seperti Einstein, ya mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau diolok-olok kamu pintar seperti misalnya orang yang paling bodoh yang mereka kenal. Nah, hal itu nanti bisa memang melekat pada anak bahwa dia adalah seperti itu. Jadi olok-olokan itu akhirnya menjadi ejekan. Memang dilakukan secara bercanda, tapi kalau
sering dilakukan dan selalu olok-olokannya itu yang buruk, nggak bisa enggak, itu adalah sebuah ejekan. Dan itu memang bisa akhirnya membuat anak merasa dia nggak sebaik itu. Kalau pelabelan secara negatif itu bisa menimbulkan dampak yang negatif, apakah pelabelan yang positif itu bisa menimbulkan dampak yang positif, Pak? Baik sekali Pak Gunawan, betul ya. Jadi kalau kita sering-sering ngomong sama anak bahwa kamu anak yang rajin, kamu anak yang sering menolong orang, kamu anak yang pemurah, nah label itu juga akan tinggal pada anak, betul sekali. Jadi label positif melekat pada anak, label negatif juga melekat pada anak. Iya Pak Paul, memang ya seperti di awal saya katakan, kita ini manusia yang penuh dengan kekurangan, sebagai orang tua juga seringkali berbuat kesalahan. Nah, namun sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Amsal pasal 3 ayat 35 mengingatkan, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Membesarkan anak dengan pendisiplinan yang bijak memang tidak menjamin anak akan bertumbuh menjadi orang yang kita harapkan. Namun setidaknya, bila kita mendisiplin anak dengan bijak, maka anak tidak mudah mencemooh kita. Yang mungkin tidak setuju dengan kita, namun ia tetap dapat menghormati kita. Dan pada akhirnya, hormat ini atau respect ini dapat menjadi jembatan relasi antara orang tua dan anak. Ya, jadi apa yang orang tua mesti lakukan sesuai dengan firman Tuhan ini, Pak Paul? Jadi dengan kata lain ya, kalau memang orang tua mendisiplin anak dengan bijak, pada akhirnya yang akan dia tuai ya adalah respect dari anak, Pak Gunawan. Di sebaliknya, kalau enggak menanamkan disiplin yang bijak kepada anak-anak, nanti setelah anak-anak besar yang akan dia tuai adalah cemooh dari anaknya. Iya, dan itu tentu kita tidak harapkan sebagai orang tua. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kesalahan dalam mendisiplin anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.